Soldiers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di online service Tarji hari ini. Nggak berasa banget ya, seminggu udah lewat begitu aja. Dan nggak terasa juga, kita ternyata udah setengah tahun nggak offline service bareng-bareng loh. Dan jujur aku kangen banget gitu ya untuk kita bisa ibadah bareng-bareng lagi, berkumpul di gereja sama-sama, kita ngobrol-ngobrol, kita ibadah, kita nyembah Tuhan. Tapi ternyata udah setengah tahun terlewat begitu aja gitu ya. Dan I really hope kita bisa secepatnya kembali beribadah bersama-sama lagi. Nah, mungkin beberapa dari kita juga selama ini ada yang work from home, school from home, pokoknya intinya kita stay at home. Dari yang awalnya masih bosen, nggak tahu mau ngapain, sampai mungkin sekarang ya aku nggak bilang kita enjoy ya gitu, karena I do myself juga, diri aku sendiri juga aku nggak enjoy gitu sebenarnya. Cuman lebih ke arah maybe kita semua udah get used to it, kita udah mulai terbiasa, kita udah mulai bisa ngisi waktu kita udah tahu seluk beluknya kalau stay at home gimana, kita harus ngerjain tugas gimana, mau ngurusin pelayanan juga gimana dari rumah dan sebagainya. Nah, hari ini judul khotbahnya aku mau kasih judul Jesus Over Everything. Nah, kenapa sih kasih judul Jesus Over Everything? Nah, karena jujur aku pribadi nih ya, selama di rumah, dari yang tadinya banyak activity di luar, dari yang tadinya banyak ketemu orang-orang di luar, kerja juga gitu ya, nggak terlalu banyak pikiran-pikiran yang bikin kita kayak stuff up gitu ya, yang bikin kita kayak khawatir dan segala macam. Nah, tapi justru ketika kita ada di rumah nih sekarang nih, aku menyadari, buat aku pribadi aja, aku mulai berpikir kayak, nanti gimana ya, tahun depan gimana ya. Jadi kayak semuanya tuh yang tadinya nggak pernah kepikiran secara detail, sekarang mulai kayak merasuk di kepala gitu ya, kayak udah mulai mikirin gitu kayak, aduh tahun depan gimana, sekolah gimana, kuliah gimana, orang tua mungkin bisnisnya juga lagi nggak oke, karena secara global pandemik seperti ini juga memang bisnis banyak yang lagi down gitu kan. Nanti uang sekolah gue gimana, uang kuliah gue gimana, gue makan apa besok, gue mesti gimana gitu ya. Jadi kayak too much things di kepala kita yang muncul ketika kita ada di rumah gitu kan. Semakin kita sendiri, menyendiri gitu ya, banyak a lot of time alone, kita banyak mikirin banyak hal yang bikin kita anxious, hal yang bikin kita bosen, hal yang bikin kita stres, hal yang bikin kita depresi mungkin gitu ya. Jadi segala macam negative thoughts itu bisa muncul pada saat kita lagi ada di rumah. Nah, aku diingetin dengan cerita dari perikop Maria dan Marta gitu ya, dan makanya aku kasih judul Jesus Over Everything. Nah, aku mau kita sama-sama belajar hari ini perbedaannya sikap hatinya Maria dan sikap hatinya si Marta, dan juga responnya Maria dan juga responnya Marta ketika ketemu Yesus dan ketika diperhadapkan dengan mujizat yang Tuhan Yesus mau lakukan dalam kehidupannya. Nah, di khotbah hari ini aku mau bagikan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42, dan juga ada perikop satunya lagi yang panjang banget mungkin, yaitu Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Nah, aku akan bacain dulu yang dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 karena ini nggak terlalu panjang ayatnya, aku akan bacain. Tapi nanti untuk yang Yohanes 11 mungkin nanti kalian semua bisa baca dengan lebih detail di rumah masing-masing gitu ya. Nanti aku hanya akan review sedikit aja supaya kita bisa catch up dengan poin-poin yang aku mau sampaikan hari ini. Nah, yang pertama Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Judul perikopnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, aku akan membandingkan kisah yang di Lukas 10 ini dengan juga yang di Yohanes 11. Nah, singkat cerita aku akan review sedikit aja yang di Yohanes 11 itu ceritanya tentang Lazarus.
Lazarus yang dibangkitkan. Nah, Lazarus, Maria, dan Marta ceritanya saudaraan gitu ya. Nah, suatu ketika si Lazarus, singkat cerita, dia sakit dan akhirnya dia meninggal. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang nih, nyamperin ke kampungnya mereka gitu. Dan ketika Yesus datang, si Marta tahu nih Tuhan Yesus datang gitu ya. Akhirnya dia langsung nyamperin Yesus. Di mana Yesus ada waktu itu, dia langsung nyamperin ke Yesus dan dia bilang, Yesus kenapa baru datang sekarang? Coba kalau datang dari kemarin, mungkin Lazarus nggak mati, gitu ya. Nah, singkat cerita, udah ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus, tiba-tiba si Marta balik ke rumahnya dan dia ngomong sama Maria, Maria, Yesus ada di sana, dia lagi nyariin kamu, katanya gitu. Akhirnya Maria dengar itu, dia langsung bangkit berdiri, dia langsung cari Yesus pada saat itu. Nah, ketika dia cari Yesus, dia itu nggak kayak Marta ya, nggak kayak Marta yang langsung ngomong panjang lebar, tapi dia menunjukkan satu sikap hati yang berbeda, yaitu dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan dia ngomong, Yesus kenapa baru datang sekarang? Kalau udah datang dari kemarin mungkin Lazarus nggak meninggal, gitu ya. Sama sih sebenarnya secara conversation, tapi ada sikap hati yang berbeda yang kita bisa lihat di sini. Nah, singkat cerita, karena Maria datang ke Tuhan Yesus terakhir itu ya setelah Marta, Tuhan Yesus tergerak hatinya dan dikatakan kalau di Alkitab tuh masgul lah hatinya, atau kalau dalam bahasa Inggris dikatakan Tuhan Yesus tuh tergerak dengan compassion, dengan melihat sikap hatinya Maria ketika dia nyamperin Tuhan gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus nanya, di mana si Lazarus gitu kan. Terus Maria dan Marta sama yang lain-lainnya bilang, oh ini ada di sini nih. Akhirnya ditunjukin lah ke kuburannya si Lazarus. Terus Tuhan Yesus bilang, coba diangkat batunya gitu ya, angkat batunya, digeser batunya. Terus yang lucu, Marta ngomong begini, Yesus yakin itu kan udah 4 hari meninggal, baunya tuh bau banget loh, nanti orang kalau cium gimana? Ini secara bahasa sehari-hari ya. Dan kalau di bahasa Inggris dikatakan bahwa nggak cuma sekedar berbau, tapi dia bilang itu ada offensive odor atau offensive smell atau wangi yang bisa bikin orang nggak enak, wangi yang bisa bikin orang offense gitu kan. Gimana nanti gitu kan. Nah, sedangkan pada saat abis Marta ngomong gitu, Tuhan Yesus bilang, kamu nggak percaya gitu kan, kalau dengan Tuhan melakukan ini akan menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada yang lain gitu kan. Nah, singkat cerita seperti itu. Dan akhirnya si Lazarus bangkit gitu ya, pada saat Tuhan panggil namanya, Lazarus bangkit. Nah, aku mau kita sama-sama lihat dari 2 perikop ini, Maria dan Marta punya kesamaan, tapi ada juga perbedaan dari beberapa hal gitu ya, entah itu dari sikap hati, dari responsnya gitu ya. Kita sama-sama lihat. Yang pertama, Maria sama Marta di perikop yang Lukas itu, dia sama-sama dibilang bahwa mereka mengundang Tuhan ke rumahnya ya. Maria mengundang Tuhan ke rumahnya, ya Marta mengundang Tuhan ke rumahnya, karena anyway mereka satu rumah gitu kan, karena saudara. Sama-sama mengundang Tuhan ke rumahnya, which is bagus dong ya kan. Terus kalau di cerita yang di Yohanes 11 yang di Lazarus itu, dua-duanya cari Tuhan. Dengar Tuhan datang, nyamperin tuh, dia cari Tuhan gitu kan. Jadi sebenarnya dua-duanya punya rasa haus dan lapar akan Tuhan gitu ya. Semuanya mengundang Tuhan ke rumahnya, yang di Lukas 10, yang satunya lagi tahu Tuhan Yesus lagi datang, disamperin, dia cari, dia kejar Tuhan. Sama-sama tuh, bagus gitu ya. Poin yang kedua, ini yang beda ya, perbedaan poin keduanya. Kalau yang tadi poin pertama itu kesamaannya, poin kedua yang jadi highlight dari ceritanya Maria dan Marta. Pada saat Tuhan Yesus ada di depan dia nih, kalau si Marta kan ngajak ngobrol, nanya Tuhan gitu kan. Dan bahkan kalau di cerita yang di Lukas 10, dia bilang kayak, Tuhan kok si Maria lu biarinin aja duduk di situ, kenapa Tuhan nggak suruh Maria untuk bantuin aku gitu, untuk melayani di sini gitu kan. Jadi kalau di perikop yang satunya lagi yang di Yohanes itu, si Marta juga ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia ngajak ngobrol Tuhan Yesus, dia nanya, dia apa segala macam, jelek, enggak, bagus. Tapi ada satu perbedaan dari sikap hati. Kalau Maria, ketika dia temu Tuhan Yesus nih, dia langsung tersungkur. Kalau di yang ceritanya yang di Yohanes 11 itu, dia langsung tersungkur di kaki Yesus dan dia berkata, Tuhan kenapa baru datang sekarang gitu. Mungkin kalau dari kemarin Lazarus nggak meninggal. Nah, kalau di kasusnya yang di Lukas 10, dia melihat Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia duduk diam di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus berbicara.
Jadi di sini ada sikap hati yang berbeda antara Maria dan Marta. Apakah Marta lantas jadi jelek? Enggak. Marta nggak jelek. Tuhan nggak bilang bahwa apa yang dikerjakan Marta itu tidak baik gitu ya. Enggak. Sama-sama baik apa yang dilakukan Maria dan Marta. Lanjut ke poin yang ketiga. Ketika Maria samperin Tuhan Yesus itu ya, Tuhan Yesus tuh tergerak hatinya oleh compassion ketika melihat respons hati Maria yang seperti itu. Jadi dari poin yang kedua tadi, sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan itu menentukan juga gitu. Tuhan ternyata tergerak juga dengan itu, gitu ya. Daripada kita datang ke Tuhan cuman kerjaannya ngedumel atau mungkin kita cuma sekedar komplain gitu ya. Tapi di sini Maria datang dengan sikap hati yang dia merendahkan diri dia di hadapan Tuhan dan dia mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara gitu. Dan akhirnya disitulah Tuhan tergerak dan Tuhan mau melakukan mujizat pada saat itu. Poin yang keempat, kalau di yang Yohanes 11 yang dicerita Lazarus tadi, si Maria ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, ketika Tuhan mau membangkitkan Lazarus, Maria percaya. Karena dia nggak ngomong apa-apa ya, dia nggak komen yang kayak, Tuhan yakin gitu kan, enggak. Tapi perbedaannya apa? Marta ketika Tuhan Yesus mau minta digeser itu ya, batunya, minta diangkat batunya untuk dia mau melakukan mujizat dan membangkitkan Lazarus, dia malah ngeluarin satu respon yang Tuhan nanti tuh bau. Dengan kata lain, kalau di zaman sekarang kita mungkin bisa bilang bahwa setengah nggak percaya atau Marta tuh anxious, Marta tuh takut nanti orang lain bakal ngomong apa ketika batunya itu diangkat gitu ya. Terus mungkin Marta juga mikirin nanti orang-orang kalau cium bau gimana. Jadi dia benar-benar memikirkan apa yang orang lain bakal kira-kira nanti ngomong nih gitu ya. Meskipun belum tentu orang-orang itu ngomong, tapi Marta khawatir akan hal itu gitu. Nah, satu lagi di yang cerita yang di Lukas, kalau Marta itu ketika Tuhan berbicara, dia sibuk melayani. Ibarat kata kalau kayak sekarang mungkin melakukan tugas pekerjaan rumah kayak ibu rumah tangga lah pada umumnya gitu ya. Dia sibuk, dia mau melayani, dia mau menjamu orang-orang yang ada di rumahnya dan segala macam. Tapi apakah jelek? Ya enggak. Tapi kita harus lihat di situ Tuhan di Lukas 10 ayat yang ke-41, Tuhan tuh menjawab Marta, Marta, Marta. Manggil Martanya 2 kali. Kita kebayang nggak sih kalau kayak kita tuh ya jadi aku jadi anak gitu ya. Kalau orang tua udah manggil nama kita 2 kali. Artinya either there must be something wrong, atau kita lagi mau diingetin sesuatu, atau orang tua lagi mau emphasize something, atau orang tua lagi mau menunjukkan sesuatu hal yang penting nih ke kita gitu kan. Nah jadi menurut aku ini juga Tuhan lagi ngomong ke Marta, dia sampai sebut nama Marta 2 kali. Artinya Tuhan lagi mau emphasize di sini dan Tuhan lagi mau remind Marta sebenarnya, gitu ya, bahwa apa yang kamu lakuin ini bukannya tidak baik, tapi lihat si Maria memilih bagian yang terbaik, gitu kan. Nah, kalau si Maria ketika Tuhan lagi berbicara, kalau yang diceritain di Lukas ini dia duduk diam mendengarkan Yesus berbicara, gitu ya. Jadi ada banyak perbedaan gitu. Tapi sekarang dengan poin-poin yang tadi aku sebutkan, apakah Maria dan Marta itu lantas jadi bagusan Maria daripada Marta? Enggak juga, gitu. Karena Tuhan Yesus nggak pernah bilang bahwa Marta jangan melayani, gitu ya. Tapi justru di sini kita mau lihat seperti yang tadi di Lukas 10 ayat 41, Tuhan Yesus tuh lagi mau remind Marta bahwa, hey, kamu lihat bahwa yang kamu lakukan itu baik. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu, yaitu si Maria mengambil bagian yang lebih baik, yaitu duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Jadi kalau dilihat mungkin Maria ini sebenarnya kayak nyari gampangnya aja gitu ya. Kayak, kalau Marta kan sibuk banget nih, sana sini warawiri, seksi kepo, seksi repot, seksi sibuk mungkin gitu kalau sekarang kita mau bilang ya. Sedangkan kayak si Maria cuma duduk doang gitu kan. Mungkin kita pikir kayak, oh Maria bukannya justru malah kita baiknya kayak Marta ya, kita membangun rumah Tuhan, kita pelayanan dan segala macam, tidak ada yang salah. Tapi kita harus ingat bahwa di sini tuh kita diperhadapkan bukan cuman kepada hal yang sifatnya good and evil. Mungkin kita pikir kayak, oh ya kita di hidup tuh kita hanya diperhadapkan dengan hal yang baik dan tidak baik. Tapi justru seringkali kita tuh diperhadapkan dengan hal yang sifatnya kita harus memilih antara good, better, and best. Ya, antara yang baik, yang lebih baik, dan yang terbaik.
gitu. Jadi bukan berarti kita tidak melayani, tetapi ketika kita melayani, kita pun juga harus menyadari. Ketika kita lagi sibuk, kita pun juga harus menyadari. Ketika kita lagi hektik, kita pun harus menyadari bahwa kita tidak boleh lupa bagian yang terbaik itu adalah duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan dia berbicara apa. Nah, Yesus tuh di sini dia tuh tidak concern dengan activity level dari si Marta, gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang tadi itu di Lukas 10 ayat yang 41, ketika dia manggil Marta 2 kali, dia nggak bilang bahwa Marta, kamu jangan pelayanan, kamu berhenti melayani, enggak. Kamu berhenti melakukan apa yang kamu kerjakan, enggak. Tapi dia bilang, engkau khawatir. Jadi yang Tuhan lihat, Jesus wasn't concerned about Martha's activity level, tapi Jesus was concerned about Martha's anxiety level. Jadi Tuhan mau kita supaya tuh jangan ke distract dengan yang namanya anxiety kita, jangan ke distract dengan yang namanya kekhawatiran, jangan yang ke distract dengan yang namanya segala macam busyness kita yang ada, yang sekarang kita lagi kerjain. Jangan cuma sekedar hektik dengan tugas, dengan sekolah, dengan kampus. Yes, kalian harus melakukan tugas, responsibility sebagai seorang murid, sebagai seorang mahasiswa. Tapi harus ingat, itu baik, tetapi kita tidak boleh lupa dengan bagian yang terbaik yang Tuhan sebutkan, yang dilakukan oleh si Maria, yaitu duduk diam di kakinya Yesus. Nah, jadi sekarang apa ya? Di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, yang dilakukan Marta itu bisa dianalogikan dengan apa? Distraction, kekhawatiran kita, temptation even, gitu ya. Nah, ngomongin soal distraction, itu bisa bicara tentang apa nih? Kayak sekarang kita lagi semuanya di rumah, Netflix, hobi-hobi kita, atau bahkan our doing nothing activities, rebahan, gitu ya. Mungkin kita ngerasa kayak, oh ya sekarang mumpung gue lagi begini ya gue rebahan aja, gue nonton terus, gue hobi. Nggak ada yang salah dengan nonton. Aku pun nonton, aku pun juga melakukan hobiku, aku pun juga rebahan gitu kan. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan selama lagi di masa-masa PSBB seperti ini, bahwa kita jangan sampai miss bagian yang terbaik, yaitu duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Nah, oleh karena itu aku mau kita semua sama-sama belajar dari ceritanya Maria dan Marta di hari ini ya, bahwa Maria itu melihat dan sadar betul bahwa Yesuslah satu-satunya sumber utamanya, bahwa Yesus satu-satunya tempat di mana kita bisa menemukan purpose kita. Yesus satu-satunya yang menjadi provider kita. Yesus satu-satunya yang menjadi center dari kehidupan kita. Kita tetap bisa melayani, kita tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita tetap bisa belajar, kita tetap bisa melakukan banyak aktivitas yang produktif. Tapi kita nggak boleh lupa bagian yang terbaik, yaitu duduk diam di kakinya Tuhan. Nah, mungkin juga apalagi selama lagi di corona ini ya, banyak hal yang tak terduga tuh yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, kita nggak tahu besok bagaimana, kita nggak tahu tahun depan seperti apa, dan bahkan kita juga nggak tahu apakah corona ini akan berakhir di tahun depan atau masih di tahun depannya lagi, kita juga nggak tahu. But let's be like Mary, di mana dia memilih untuk duduk dan fokus kepada Yesus, gitu ya, dan dia tidak fokus hanya kepada dirinya dia, dan dia melayangkan seluruh pandangan matanya dia ketika dia tahu Tuhan ada di sini. Dia mau menyediakan yang terbaik, dia nggak mau sibuk dengan kegiatan yang lain, tapi dia mau mendedikasikan the best time untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus mau katakan. So aku mau remind kita semua, dan I wanna encourage you all to not focus on ourselves, not focus on our anxiety, not focus on our circumstances, not focus on our pressure yang selama ini kita alami mungkin selama PSBB, not focus on our stress, not focus on our boredom, not focus on our difficulties, not focus on our own definition of success. Dan satu lagi, not just focus on our ministry. Gitu ya, karena dengan semua yang sifatnya uncertain seperti ini, kita pasti memikirkan gimana caranya, bagaimana, terus nanti gimana, dan kita mulai khawatir.
So let's not focus on these things. Tapi biarlah kita mau belajar seperti Maria, let's choose Jesus over everything. Mari kita semua sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua, untuk kami mau melayangkan fokus kami hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap anak muda yang mendengarkan hari ini Tuhan, kami semua bisa sadar bahwa bagian terbaik kami itu adalah duduk diam di kaki-Mu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Karena dengan begitu itulah satu-satunya senjata kami, itulah satu-satunya bahan bakar kami untuk kami terus dapat maju menghadapi setiap challenge yang ada dalam kehidupan kami, menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap ketidakjelasan yang ada di dunia ini sekarang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan aku berdoa biarlah kami semua sama-sama mau belajar, kami bisa mendedikasikan waktu terbaik kami untuk mendapatkan yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Dan kami tidak hanya sekedar fokus, tidak hanya sekedar sibuk dengan kekhawatiran kami, dengan ketidakjelasan semua yang ada di sekeliling kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku juga mau berdoa untuk setiap kami yang mendengar hari ini Tuhan Yesus dan menonton online service Starji hari ini Tuhan. Aku berdoa biarlah Engkau yang akan berkati setiap studi mereka, berkati setiap kuliah, apapun Tuhan, ujian, tugas, setiap apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang akan membuatnya berhasil Tuhan Yesus. Dan aku juga mau memberkati setiap keluarga dari anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Engkau yang akan berkati orang tua, Engkau yang akan berkati setiap pekerjaan tangan orang tuanya Tuhan, berkati bisnisnya, memberkati pekerjaannya, dan Engkau yang akan membuatnya menjadi berhasil Tuhan, dan Engkau yang akan terus mencukupi kami Tuhan di dalam setiap kebutuhan kami di masa-masa yang tidak menentu seperti ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you semuanya, dan jangan lupa next week tonton lagi online service Starji. Have a blessed weekend and God bless you.